Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Pada saat ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa orang, tapi sesungguhnya pertanyaan itu adalah sama. Dan itu sehubungan dengan langit yang baru dan juga bumi yang baru yang ada di dalam Yesaya pasal 65. Mengapa ini ditanyakan? Oleh karena di ayat yang ke-20 dari Yesaya 65, di situ dikatakan, di situ, di langit dan bumi yang baru itu, tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab, siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun, artinya orang itu mati sebelum 100 tahun, akan dianggap kena kutuk. Jadi, berdasarkan ayat ini, kenapa di langit yang baru dan bumi yang baru yang ada di Yesaya 65 ini, masih ada orang mati, dan juga dikatakan ada orang yang kena kutuk, ya, kalau dia mati sebelum umur 100 tahun. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kalau itu di langit yang baru dan bumi yang baru masih ada kematian? Pendeknya seperti itu pertanyaannya. Saudara-saudaraku, sebelum saya menjawab, saya ingin memberitahukan dulu latar belakang. Ini perlu karena ini nanti menjadi pemahaman kita. Jadi saudara-saudara, Yesaya adalah orang yang Tuhan percayakan untuk melakukan sebuah tanggung jawab, untuk menyampaikan amaran, untuk menyampaikan nasihat, dan juga menyampaikan janji Allah kepada orang-orang Israel yang ada di sebelah selatan, yaitu di kerajaan Yehuda, di mana ibu kota daripada kerajaan Yehuda ini adalah kota Yerusalem. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat ini, khususnya di ayat 18 dan juga ayat 19 ada disebut Yerusalem. Tapi bukan Yerusalem baru. Ya, ini dulu. Yang berikut saudara-saudara, Yesaya ini dia hidup pada zaman di mana kerajaan Asyur yang berkuasa. Jadi Nabi Yesaya dia hidup pada zaman kerajaan Asyur sampai nanti kerajaan Asyur ini dikalahkan. Nah, itu Nabi Yesaya masih hidup. Lalu yang berikut saudara-saudara, kondisi keadaan daripada orang Israel yang ada di selatan ini, di kerajaan Yehuda, kondisi kerohanian tidak baik mereka. Mereka sudah hampir sama dengan saudaranya di sebelah utara, di kerajaan Israel. Mereka juga sudah banyak yang memberontak, yang melawan kepada Allah. Lalu kondisi perekonomian, kondisi istilahnya damai sejahteranya itu sangat terpuruk mereka pada saat itu. Karena Israel dalam kondisi mendapatkan ancaman dari kerajaan Asyur. Jadi sangat menderita lah. Pendek katanya mereka sangat menderita pada saat itu. Itulah sebabnya Allah melalui Nabi Yesaya memberikan satu janji di ayat yang ke-17. Nah, janji ini menjadi nubuatan bagi mereka. Jadi di situ dikatakan, aku menciptakan langit yang baru dan juga bumi yang baru. Jadi Allah ingin membuat satu kondisi yang berbeda, yang baru. Nah, saudara-saudaraku, umumnya kalau kita berbicara tentang langit yang baru dan juga bumi yang baru, selalu kita mempunyai pemikiran konotasinya itu adalah Yerusalem baru. Kalau bicara langit yang baru dengan bumi yang baru. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayatnya yang kelima. Itu dia langit yang baru dan bumi yang baru adalah Yerusalem baru. Jadi umumnya orang membaca Yesaya 65 konteksnya itu katanya, ya, atau aplikasinya lah, bukan konteksnya. Aplikasinya atau penerapannya itu adalah Yerusalem baru. Saudara-saudara, itu tidak salah, yaitu katakanlah aplikasi yang pertama, penerapan yang pertama. Tetapi jangan lupa saudara-saudara yang tadi saya katakan, ingat sejarah, jadi harus konteksnya. Perlu juga aplikasi atau penerapan yang kedua. Jadi aplikasi dan penerapan yang kedua itu berdasarkan konteks
seperti yang tadi saya sudah gambarkan. Ini adalah janji, ini adalah sebuah nubuatan yang Tuhan janjikan kepada orang-orang Israel, secara khusus kepada orang-orang Yehuda, bila mana mereka mau berbalik kepada Allah, mereka mau menurut kepada Allah, setia kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan janji-janji yang ditulis di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Itulah sebabnya di ayat 20 dikatakan bahwa keadaan yang baru, yang disebut dengan langit yang baru dan bumi yang baru, keadaan yang baru di Yerusalem itu, di Yerusalem yang ada di zaman Yesaya itu, tidak akan ada lagi katanya di situ, ya ayat 20 dikatakan di situ itu artinya di Yerusalem, di kota Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Tidak ada. Karena pada zaman orang Israel dan yang terakhir itu adalah orang-orang Yehuda mau dibuang ke Babel. Mereka mengadakan perjalanan menuju ke Babel. Itu banyak anak-anak yang umurnya baru berapa hari mati mereka. Karena perjalanan yang jauh. Lalu makanan tidak tersedia dengan cukup, jadi mereka mati di dalam perjalanan itu. Begitu juga dengan orang-orang tua. Pada saat mereka ditawan menuju ke Babel, banyak yang mati. Nah, inilah janji yang Tuhan berikan di dalam Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari saja. Lalu di situ nanti kalau setelah dipulihkan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Tidak ada. Semua umur lanjut karena sudah sejahtera mereka. Lalu dikatakan tidak ada lagi yang mati pada umur 100 tahun. Ya. Lalu dikatakan tidak ada lagi orang yang tidak mencapai umur 100 tahun. Oleh karena itu disebut kena kutuk. Tidak ada lagi. Ini yang dimaksud. Bukan berarti kita berpikir di penerapan yang pertama tadi, bahwa di Yerusalem baru yang ada di Wahyu pasal 21 sampai Wahyu 22 ayat 5 itu masih ada kematian. Tidak, ini mau menggambarkan kondisi keadaan kota Yerusalem yang baru. Dan itu terjadi setelah Yesaya sudah tidak ada. Ya, kalau pelajaran di buku sekolah sahabat kita itu pelajaran beberapa sahabat yang lalu, pada saat nanti ada yang namanya Kores, yang dalam tanda petik jadi Mesias orang Israel itu, ya, di mana mereka Kores inilah yang mengizinkan orang-orang untuk kembali ke Yerusalem. Orang-orang Israel ini kembali ke Yerusalem. Jadi inilah dia yang dimaksud dengan kondisi langit yang baru dan juga bumi yang baru itu di ayat 20 itu. Dalam konteks bahwa bila mana orang Israel, orang Yehuda berubah, ya, untuk menjadi lebih setia kepada Tuhan. Itu janji Allah yang Tuhan janjikan. Tapi memang saudara-saudara, kalau hanya berpatokan kepada penerapan kontekstual tadi, ya, maka akan timbul pertanyaan lagi di ayat yang ke-25. Kalau memang ini hanya penerapannya secara kontekstual seperti yang barusan saya jelaskan, apakah di Yerusalem di situ itu akan ada serigala dan anak domba yang akan bersama-sama makan rumput? Apakah di Yerusalem itu ibu kota kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, akan ada singa yang makan jerami dengan lembu seperti lembu? Itu kan pertanyaannya. Saudara-saudaraku, ingat sekali lagi, ayat 25 ini bukanlah kalimat yang harafiah diterjemahkannya, tidak seperti itu. Ayat 25 ini adalah satu simbol. Kenapa saya katakan simbol? Karena di bagian akhir ini yang menjadi penting. Di bagian akhir dari ayat itu, ayat 25, Yesaya 65, tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Ini bukan ditujukan kepada binatang. Ya, bukan. Ini ditujukan kepada manusia, ditujukan kepada orang Israel, orang Yehuda. Lalu hubungannya dengan yang binatang tadi itu apa, pendeta? Jadi begini saudara, kita tahu binatang itu ada binatang yang jenisnya herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, dan juga ada binatang yang
jenisnya adalah karnivora yang makan daging. Tetapi yang luar biasanya manusia, kita ini disebut makhluk omnivora. Kita bisa makan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa makan daging. Nah, sehubungan dengan tadi, mengapa dikatakan bahwa di situ serigala dengan domba bisa makan rumput. Kita tahu bahwa serigala itu memangsa daripada domba karena dia karnivora. Begitu juga dengan singa. Mengapa dia bisa makan jerami seperti lembu? Artinya kalau seperti lembu dia bisa makan jerami bersama-sama dengan lembu. Padahal singa ini memakan lembu, memangsa. Nah ini disinilah hubungannya saudara. Jadi nanti bila mana Yerusalem, kota Yerusalem ini dipulihkan, maka orang-orangnya itu tidak ada lagi yang menjadi karnivora, artinya memangsa sesamanya. Memangsa sesamanya. Dalam pengertian bahwa kita tidak akan berbuat jahat kepada sesama kita. Kita tidak lagi berlaku busuk kepada sesama kita. Inilah yang dimaksudkan. Inilah janji Allah di ayat 25. Ini bukan masalah soal vegetarian atau tidak vegetarian. Bukan, saudara. Ini juga bukan satu pengertian bahwa, wah kalau di pemulihan itu terjadi, pada saat itu berarti nanti serigala dan domba bersama-sama, singa dengan lembu bersama. Iya, tidak akan kita dapatkan itu di kota Yerusalem pada saat itu, bahkan hingga sekarang ini nggak ada. Tidak ada, tetapi itu maksudnya bila mana orang-orang ini sudah dipulihkan, orang-orang itu sudah kembali setia kepada Tuhan, menurut apa yang Tuhan perintahkan, menurut apa yang Tuhan kehendaki, maka orang-orang itu tidak lagi berlaku jahat. Hatinya tidak lagi melakukan hal-hal yang busuk. Dan itu penerapannya bisa terjadi kepada orang Israel, orang Yehuda pada saat itu kalau mereka mau menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan itu juga yang terjadi nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, seperti di Wahyu pasal 21 sampai Wahyu 22 ayat yang kelima, di Yerusalem baru, di dunia baru, di surga yang kita rindukan itu. Jadi inilah yang saya dapat berikan jawabannya. Mudah-mudahan jawaban ini boleh dapat berkenan bagi saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.